Nah, saya ingin bertanya nih ya ke bapak-bapak semua ini yang sudah 5 hadir di sini ya. Nah, saya mulai silakan mic-nya diaktifkan saja ya mic-nya. Eh, s- yang pakai 2 akun cukup satu saja yang nyalanya ya supaya tidak noise ya. Jadi standby nyala saja karena saya akan melompat-lompat nanyanya ya. Nah, yang pertama saya ingin nanya ke Pak Apip Pur Purkonudin. Nah, ya. Ya Pak, Menurut ya Pak. Pak Siap. Apip, ya, menurut Pak Apip, ada berapa sih teori belajar itu? Menurut Pak Apip, Ada 4 Pak, kalau nggak salah. kalau nggak salah benar. Ya. Apa saja Pak? Behavioristik, apa? Behavioristik, Behavioristik, ya. terus, Hah? Kognitif, 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 kognitif sama konstruktivisme dan humanis Pak. konstruktivisme, Dan humanis ya. humanis. Kalau nggak Udah salah. empat, empat, Iya Pak. empat, Udah ya, 4 ya. 4 Pak, 4, 4. empat ya. Oke. Kalau menurut Pak Priza ada berapa? Ada berapa? Itu dua mic-nya. Halo? Ada 5. Mm-mm. Oh, ada sosial kulturalnya. Begitu. Oke, yang saya baca. Nah, kalau menurut Pak Epul, ada berapa teori belajar itu? Eh, apa Pak ada tadi udah sempat baca ada 4 Pak. Ada 4, enggak 5. Enggak Pak. Eh? Jadi Enggak. setuju pendapat Pak Apip apa setuju Pak Apriza? Pak Api Pak. Pak Apip, ya. Ada berapa jadi? Ada 4. Apa saja? Kognitivisme, behaviorisme, terus apa ya tadi Hah? Apa? Pak Sidik? Baik Pak, sebelumnya mohon maaf ya Pak, saya lagi di Hah? stasiun ini ada 2 akun, yang satu buat Oh audio. iya, iya. Mangga, mangga. Gimana Pak? Kalau menurut saya teori belajar itu ada 5 Pak. Ada 5. Apa saja? Kognitif, Kognitif, behaviorisme, behaviorisme, konstruktivisme, konstruktivisme, sosiokultural, sosiokultural. terus satu lagi itu apa ya? Ini 5 apa 4 ini? Ada 5 sih Pak, tapi satu lagi. Oh ya 4 berarti kalau nggak bisa nyebutin mah. Ya. Kalau Pak Yasir ada berapa? Kalau nggak salah ada 4 Pak. Ada 4. Ya Apa Pak. saja? Behavioristik, Mm-mm, kognitivisme, kognitivisme, mm-mm, konstruktivistik, konstruktivistik, eh, terus apa tuh? Satu lagi teh humanistik. humanistik. Ya. Jadi menurut Pak Yasir, teori behavioristik itu teori apa? Tentang apa? Behavioristik itu mengenai
pendidikan yang menggunakan ceramah yang langsung kepada siswa gitu Pak. Oh Yang gitu. teori secara ceramah. Oh, ceramah, behavioristik Mm-mm. itu. Oke. Kalau menurut Pak Epul, Laptop. behavioristik Pimpin apa teman? apa? Pak Apip, behavioristik itu apa Bapak, Pak Apip? eh stimulus Pak. Iya, Adanya apa namanya? Adanya rangsangan dari siswa Pak. adanya Antara siswa sama guru ya kalau nggak salah. gitu. Kalau Ya ada Pak responnya Sidik, gitu. Pak Sidik, Teori, teori belajar behaviorisme ya Pak. Heeh, Yang saya ingat itu berkaitan dengan pengalaman Pak. Pengalaman peserta pengalaman, didik. gitu. Kalau menurut Pak Priza, Ya Pak. nah ini akhirnya ya. Ini dari tadi bolak belok gitu ya. Jadi behavioristik itu adalah teori tentang Stimulus ya Pak. Perilaku. stimulus dan Mm-mm. Respon yang diberikan. respon. Siapa tokohnya Pak Apriza? Tokoh behavioristik. Nah, teori siapa? Pigeon, pigeon. Hmm? Eh? Kurang ingat. Pak Yasir? Gimana Pak pertanyaannya Pak? Toko Teori behavioristik itu teori siapa? Edward. 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 Eh, Aduh, ini teori kacau ini. Hah? bentar Pak, bentar Pak. Bentar. Di tokohnya Pak Pak. Sidik. Pak Sidik. Siapa tokoh behavioristik? Oh, oh maksudnya itu. Hmm? Siapa Pak Oh, Sidik? siapa, ya, siapa ya Bu? Hmm? Wah, ini nggak ada yang tahu ini gimana ini. Oke, kalau menurut Pak Sidik, teori kognitivisme itu teori tentang apa? Kognitivisme itu teori yang didasarkan atas pengetahuan siswa Pak. Hmm? Teori yang berkaitan dengan pengetahuan siswa. Jadi siswa itu Pengetahuan. membangun informasi informasi sendiri pengetahuan. Mm-mm. Kalau menurut Pak Apip, Pengetahuan dari pengetahuan baru dari siswa Pak. pengetahuan baru. Yang sudah ada di dalam
pengetahuan baru yang sudah ada. Baru mah kan yang belum sudah ada, Pak. maksudnya Pak, apa namanya, Eh, bawaan dari dirinya gitu Pak. oh, bawaan dari dirinya. Ya, Pak Ipul? Ya Pak, ke Isme itu Pak, eh, dari yang berdasarkan dari sifat bawaan peserta didik atau yang dimiliki awal untuk menjadi landasan pembelajaran selanjutnya. Gitu. Ini belum ada yang mengena ini semua. Ini teori kognitivisme itu berbicara dua hal. Yang pertama adalah teori pemrosesan informasi. Nah, lalu yang kedua adalah teori perkembangan kognitif. Gitu ya, Bapak ya. ya Pak. Nah, jadi teori belajar itu ada empat. Ada behavior, ada kognitif, ada Kognitif, ada humanistik, ada humanistis, ada konstruktif. konstruktivistik. Konstruktivistik. Gitu ya. Nah, jadi ada humanistik. Humanistik itu apa, Pak Ipul? Humanistik. Humanistik. Aduh, ini nilainya gimana saya ini? Eh, Humanistik apa, Pak Ipul? Nah, oke. Pak Afriza, humanistik apa, Pak Afriza? Wah, ini memanusiakan manusia ya. Ini kayak Ki Hajar Dewantara ini kan. Betul ya. Jadi teori humanistik itu teori terkait dengan basis pada hierarki kebutuhan, ya. Apa ya? Oke, dalam proses PPG ini, Bapak-bapak kan dikenalkan dengan tiga model ya. Ini Kak, satu ada dua model ya. Ada PBL, ada PJBL. 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 Nah, saya ingin tanya ke Pak Yasir. Apa bedanya PBL dengan PJBL? PBL, PBL itu lebih menekankan ke problem atau permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah. Adapun untuk PJBL adalah proyek nyata yang dihasilkan oleh siswa. Oh gitu. Ya, Kalau menurut Pak Sidik, apa bedanya PBL dan PJBL? Kalau KBL itu berkaitan dengan pembelajaran berbasis makalah. Jadi seorang siswa itu diberikan contohnya satu kasus permasalahan untuk diamati dan dianalisis lebih lanjut. Sedangkan Hmm, kalau PJDL itu berkaitan dengan hasil karya ataupun proyek dari proses pembelajaran siswa itu di kelas. Gitu, itu Pak. ya. Beda ya. Jadi antara PBL dengan PJBL itu berbeda ya, Pak Sidik ya. Iya Pak, berbeda Pak. Berbeda. Dan saya ingin nanya lebih jauh ke Pak Apip. Ada berapa langkah pembelajaran PBL itu, Pak Apip? Eh, ada 5 Pak. Yang pertama, Pengorganisasian, hmm, orientasi, hmm, ini mulai ngarang nih biasanya nih. pemecah, pemecahan masalah, Pak. Bukan masalah. Terus penyampaian hasil dan Hmm. evaluasi akhir, Pak. Nah, satu lagi.
Ada 5 pas udah. Oh, sudah. Ya, Pak. Kalau menurut Pak Afriza, PBL itu ada berapa langkah? Ada 3. Yang pertama, ini udah tanda-tanda mulai gelap nih ya. Hmm? Oke, Pak Epul, ada berapa Pak Epul? Oh, apa tuh? Hah? Ada berapa Pak Epul? Ada Pak Yasir, ada berapa? Nggak 6, Pak. Ada berapa? Ada 6. Ada 6. Mulai 6 nih. Yang pertama, Identifikasi masalah, identifikasi masalah. menyusun kelompok diskusi, Mm-mm, pengumpulan informasi, mm-mm, analisis dan pemecahan masalah, mm-mm, presentasi dan refleksi. mm-mm. Udah, Udah, Pak. udah. Berapa tuh? 6. 6. Oke. Nah, Bapak-bapak kemarin bikin modul PBL itu ada nggak 6 langkah itu? Hmm? Ada, Pak, ada Di, ke, refleksi. langkah-langkahnya Ya, di seperti kegiatan inti itu? Hmm? bikin, Pak. Bikin kan? Mm-mm. ya. Bikin. Nah, kalau menurut Pak Epul, ada berapa langkah PJBL itu? Kalau PJBL sama Pak ada 5 Pak. Nah, 5. Yang pertama, Yang oke. pertama identifikasi masalah, Hah? terus organisir pembuatan kelompok, terus pemecahan masalah. PJBL. Ini biarin aja saya sini. Sekarang udah pindah. Oke, Pak Sidik, ada berapa langkah dalam model pembelajaran PJBL? Kalau menurut saya ada 5, Pak. Yang pertama, Yang pertama itu pemilihan proyek, mm-mm, yang kedua itu siswa diarahkan untuk merencanakan proyek, mm-mm, terus yang ketiga itu ada pelaksanaan proyek, mm-mm, terus ada pengumpulan proyek dan penyajian, mm-mm. dan terakhir ada evaluasi dan refleksi. Oh gitu. Ya, ada Sudah, evaluasi. Sudah, Pak. sudah ya. Jadi yang dilakukan dalam modul ajar atau yang ditulis dalam modul ajar Bapak-Bapak ini sudah memenuhi nggak tahapan-tahapan tadi PBL dan PJBL? Nah, itu harus jelas. Nah, kalau emang dilakukan, harusnya kan menguasai nih. Apa bedanya PBL, apa bedanya BL. PJBL. Nah, ini ketika ditanya tahapan PBL tidak hafal, wah ini bahaya ini modul ajarnya asalnya dari mana ini? Hah? Asbabul nuzulnya ini bahaya. Modul ajarnya. Dari sumber. Oke, saya lanjut. Bagaimana eh, dalam sebuah modul ajar, nah guru itu harus memiliki yang disebut kemampuan
TPACK. Nah, menurut Pak Apip, TPACK itu kepanjangan dari apa, Pak? TPACK. Kalau T, nggak salah itu Pak, T-nya kalau kalau nggak salah benar teknologikal, biasanya. Technological, teknologi, teknologikal, pedagogi, pedagogikal, mm, T apa namanya? Konten, konten Pak, mm, konten knowledge knowledge. dan konten apa namanya? Ah, udah mulai ngeblank ini Pak Apip nih ya. Pak Yasir, apa Pak Yasir? TEFAK itu adalah teknologikal, Ke pedagogikal, konten, knowledge, Knowledge. konten, konten, knowledge, knowledge. Wah, apa artinya? Artinya apa TPACK itu? kerangka yang menggabungkan tiga aspek, kerangka yang kerangka modul yang menggabungkan tiga aspek Hmm, utama dalam pengajaran. pengajaran. Apa pengajaran apa? Pengajaran Hmm? dan Gunakan Pak. Gunakan pengajaran teknologi, Pak, yang Pengajaran menggunakan teknologi. ya, yang menggunakan teknologi. Oke, kalau menurut Pak Apriza, apa TPACK itu? Hmm, gitu. Oke, kalau menurut Pak Epul, apa TPACK itu? Kerangka kerja yang menggabungkan tiga aspek dalam pembelajaran, yang menggabungkan teknologi di dalam pembelajaran seperti pedagogik, terus knowledge dan teknologi. Gitu. Ya. Ya, oke. Nah, apa cirinya modul Pak Epul ini, modul ajar yang dibuat itu, mengandung unsur TPACK? Seharusnya menggunakan media bahan ajar yang kemarin video Pak, kemudian untuk itunya ditampilkan di dalam aplikasi Canva kebetulan yang Oke, LKPD. gitu ya. Nah, kalau Pak Sidik, bagaimana memberikan ciri bahwa modul ajar yang disusun itu memenuhi unsur TPACK? Kalau menurut saya, Pak, di pembelajaran itu berbasis teknologi. Jadi siswa itu Hmm, dikenalkan dengan menggunakan teknologi. Contohnya seperti dalam asesmen adanya krisis ya Pak. Kemudian adanya hmm, Google Form. hmm, Terus kalau untuk kolaborasi kita menggunakan Google apa itu namanya? Google Google Meet ya Pak. Google Meet bisa. hmm. Nah, Udah. kemudian aplikasi-aplikasi teknologi yang lainnya Oke. Itu ada di modul ajar Pak Sidik. ada Pak. Ada ya. Jadi dipastikan bahwa modul yang disusun yang akan nanti digunakan di PPL maupun di UKIN itu harus apa ya? Ada unsur TPACK. PA Nah, atau itu karena ada poinnya di aspek penilaian itu.
ya. Jadi kalau modul ajarnya belum menampakkan itu, nah berarti guru ini belum memiliki Mampu. kemampuan TPACK. Gitu ya. Yang berikutnya saya ingin masuk pada level evaluasi. Nah, dalam kurikulum Merdeka ada berapa jenis atau ragam evaluasi menurut Pak Yasir? Ada dua, Pak. Apa saja? Evaluasi formatif dan sumatif. Nah, formatif Dan sumatif. dan sumatif. Betul Pak Apip? Di kurikulum Merdeka ada berapa jenis evaluasi? Ada dua Pak, Ada dua. formatif dan Apa tuh? ya, Formatif dan sumatif juga. iya Pak, betul. Ya, apa bedanya antara formatif dan sumatif, Pak Apip? Kalau sumatif apa namanya? Kalau sumatif di akhir semester, kalau formatif dari awal ya Pak. Dari Pertengahan. awal. Hmm? Setelah setelah pembelajaran selesai Pak. Setelah pembelajaran Formatif setelah selesai. pembelajaran selesai, kalau Mhm. sumatif akhir semester Pak. Di akhir semester. Oke, kalau menurut Pak Yasir, apa bedanya antara formatif dan sumatif? Ya, Pak, kalau formatif itu dilaksanakan setelah pembelajaran juga bisa atau setelah habis bab atau setelah ya intinya setelah habis pembelajaran mungkin Pak untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang hari itu dilaksanakan. Kalau Hmm. kalau sumatif itu untuk mengevaluasi pengetahuan siswa dalam dalam jangka setengah semester mungkin Pak gitu. Dalam jangka satu semester. Setengah apa satu? Satu satu Pak, satu semester. Atau satu semester? Ya, kalau Ya, sumatif. karet satu apa karet dua? Karet satu. Nah, selain formatif dan sumatif, nah ini buat Pak Epul. Kita juga dikenalkan atau kita juga guru itu harus melakukan yang disebut tes diagnostik. Nah, apa fungsi tes diagnostik menurut Pak Epul? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal siswa Hmm. sebagai dasar kita untuk menyampaikan pembelajaran selanjutnya, Pak. Selanjutnya, Ya, untuk pembelajaran penyampaian materi selanjutnya gitu dan dikembangkan. oh, emang gimana mengetes diagnostik Pak Epul tuh? Dari situ di awal pembelajaran, Pak. Misalkan di awal ketika kita masuk ke pembelajaran baru, kita lakukan tes diagnostik di sana. Hmm, gitu. Ya. Oke. Kalau Pak Sidik, bagaimana melakukan tes diagnostik? Kalau dia diagnostik itu di awal pembelajaran ya Pak, untuk mengetahui kebutuhan dari belajar siswa ataupun gaya belajar siswa, Mhm. bagaimana. Terus, Biasanya ketika di awal pembelajaran itu siswa diberikan asesmen diagnostik mhm, ya. Misalnya bisa dipakai soal-soal dalam bentuk Google Form. Jadi supaya mengetahui kebutuhan belajar siswa dan juga gaya belajar siswanya. mhm. Gitu. Kalau Pak Yasir, Pak Yasir, Pak Apriza,
Gitu ya. Pak, Nah, maaf jadi ini sebentar Pak, rekamannya nggak jalan Pak. oh, yang jalan? Ada yang jalan? Saya Ada Pak, Ya, saya juga oke. jalan Pak. Jalan. ada Nah, udahlah. Nanti siap saling memberi saja ya. ya. Ya Pak. Oke, nah itu dalam evaluasi itu berarti dimulai dari tes diagnostik, berikutnya tes formatif di setiap CP yang diajarkan, nah lalu di akhir dilakukan dengan tes sumatif, ya. Nah, jadi jelas ya, kita bisa membedakan mana formatif, mana sumatif, mana diagnostik. Nah, tapi baik itu formatif maupun somatif, itu kita harus atau kita ini dituntut ya untuk mengembangkan instrumen evaluasi itu berbasis HOTS. Nah, jadi menurut Pak Yasir, HOTS itu apa Pak Yasir? HOTS Mm-mm. di HOTS. HOTS teh HOTS. Header Ya, think high order thinking skill, Pak. apa? HOTS itu high order thinking skill atau keterampilan yang keterampilan berpikir lebih tinggi. Oke, di atas genteng berarti. Enggak, Pak. Itu mah. Apa menurut Pak Apriza? HOTS itu apa? Hmm, Waduh, ini ini definisi HOTS baru ini. Oke, menurut Pak Apip, apa Pak Apip HOTS itu? Hah? Berpikir tingkat tinggi Pak. Ya, apa maksudnya berpikir tingkat tinggi itu? Oh, jadi si anak mempunyai si anak mempunyai kemampuan berpikirnya itu kritis Pak. Kritis. Kritis, kreatif gitu Pak. Heeh. Terus Udah, dia itu bisa refleks Pak ya, reflektif ya dalam reflektif. dalam dalam pemecahan masalahnya. Hmm, gitu. Kalau menurut Pak Epul, Pengukuran kemampuan siswa yang peningkatan dan berbeda dengan hmm, tahapan-tahapan yang lebih meningkat. wah ini definisi baru lagi nih. Menurut Pak Sidik, apa HOTS itu? Halo? Oke, jadi Pak Yasir, ciri-ciri soal HOTS itu kayak apa Pak Yasir? Ciri-ciri soal hot Mm-mm. yang mempunyai daya untuk Wah, memecahkan masalah untuk udah udah mulai ngarang ya lumayan. ciri-ciri nanti. Pak Sidik, apa ciri-ciri bahwa soal yang dibuat itu masuk dalam kategori soal HOTS? Apa Pak Sidik? Menurut saya soal HUT itu Pak, menurut saya soal HUT itu adalah soal untuk peserta didik supaya berpikir lebih tinggi
Ya, nggak jelas lah ini ya, gerak-gerak lah ya. Maaf Pak, ini sinyalnya kurang bagus. Iya, oke. Jadi menurut Pak Priza, apa ciri-ciri soal HOTS itu? Diadu, diadu. Wah, ya mulai definisi baru deh, Bay. Ya, mah. Pak Ipul, ciri-ciri soal HOTS itu kayak apa? Ya, Pak. Eh, ada ciri-ciri soal yang itu di antaranya soal yang memiliki kata kerja, Pak. Misalkan salah satu contohnya menulis, membedakan, misalkan terus dapat menyebutkan seperti itu, Pak. Kemudian menganalisis. Itu HOTS. Ya, menganalisis dan menyimpulkan gitu, soal yang memiliki kata kerja seperti itu, Pak, untuk soal HOTS. Ya, kalau soal nggak HOTS nggak pakai kata kerja. Hmm? Kata kerja itu apa? Kerjakanlah gitu. Apa gimana? Bukan, Kata misalkan kerja. yang dicantumin di sana menganalisis, misalkan mengklasifikasikan, terus dapat menyebutkan seperti itu. Oh, gitu. Ya. Kalau menurut Pak Apip, apa ciri-ciri soal HOTS? Eh, terfokus pada daya talar anak, Pak. Daya Ya, talar siswa. terus udah. Apa sih? Tadi kata Pak Ipul yang apa kata kerja ya. Menggunakan kata kerja C6 Pak ya, kalau nggak salah itu. Oh, C6. Ya, Ya, C6 tuh apa C6 tuh? menciptakan apa namanya? Cairan. Lain C uleman kayak po. C6. Aduh, ini Jadi komprehensif Pak nah gini Pak. kumaha ya. Jadi gini Pak, siswa itu Hmm. mampu menciptakan sesuatu dari Hmm, apa namanya? Daya talar si anak tersebut, Pak. gitu ya. Eh, C6-nya di mana C6-nya? Apa Pak? C6-nya di mana C6-nya? Tadi kan ada C6 katanya. Di kata kerja tadi kata Pak Epul, Pak. Oke, Di sebuah kata kata kerja ya. kerja ya. Mm-mm. Atau ada nggak nih yang mau mendefinisikan apa sih atau ciri-ciri instrumen evaluasi yang kita buat itu eh, masuk dalam kategori HOTS? Ada siapa yang mau jelasin? Ini, Mem- oh, mm-mm, hmm, gitu. Apa Pak Priza soal HOTS tuh? Mm-mm, gitu. Dah, dah, oke. Ya, nyerempet-nyerempet lah semuanya ya, tapi belum ada statement mendefinisikan. Yang pertama, soal HOTS itu ya, yang pertama adalah memenuhi unsur perkembangan kognitif menurut Bloom itu masuk dari C4, C5, dan C6.
Nah, mulai dari menganalisis, ya, mensintesis, ya, nah, dan seterusnya. Itu level kognitifnya pakai C4 ke atas. Nah, karena menurut Bloom itu ada dua, ada tiga bahkan. Ada yang disebut LOTS, MOTS, dan HOTS, ya. Yang LOTS itu low order thinking skill. Yang MOTS itu middle order thinking skill. Nah, yang HOTS itu high order thinking Skill ya. skill. Nah, lain sop kikil Pak Yasir, lain. Tadi Pak ditanya cairan, nah cairan ditanya C6 cenah nggak lupa lagi apa. Leman. Nah, selain memenuhi unsur kognitif C4 sampai C6, soal HOTS itu harus ada stimulus dan respon. Ada stimulusnya. Stimulusnya tadi bisa pakai konteks cerita, bisa pakai visual gambar, bisa macam-macam. Ya. Lalu yang berikutnya itu ada konteksnya, ada konteks. Jadi tidak sesederhana soal seperti biasa gitu. Nah, itu ciri-ciri dari HOTS. Nah, jadi kalau di modul ajar nanti level kognitifnya bukan C4, C5, C6 itu udah jelas tidak memenuhi unsur HOTS. Dari situ sudah kelihatan. Nah, misalnya terlihat HOTS-nya, kita lihat apakah soal itu ada konteksnya, ada stimulus yang diberikan. Nah, itu ada ciri-cirinya. Begitu ya, Bapak-bapak ya semuanya. Nah, jadi ada ada beberapa pertanyaan yang sudah kita coba ya brainstorming. Hasilnya gimana Pak Yasir? Nah, sekarang ini saya ada dua ayat Al-Quran ya. Nah, ini silakan nanti Bapak-bapak di sini membaca dua ayat ini ya. Dua ayat ini dibaca. Nah, setelah dibaca lalu ditentukan ada hukum bacaan apa saja. Misalnya faam, ma'am itu apa gitu ya. Nah, terus gitu diidentifikasi sebanyak-banyaknya sepengetahuan Bapak semua. Nah, udah siap Bapak-bapak? Ya, Pak. Ya Oke, Pak. Kelihatan Pak, nggak siap, nih? Pak. Ditulis Kelihatan langsung nggak? Pak. Enggak, ini dibaca, dibaca. Oh, baca dulu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya. Nanti dibaca dulu, ngaji dulu ya. Ngaji, setelah ngaji lalu ditentukan hukum bacaannya apa saja. Ya, nah oke. Saya mulai dari Pak Afriza. Monggo Pak. Silakan hukum bacaannya.
Terima kasih buat Pak Afriza. Berikutnya Pak Apip. Yang lain sambil Oh, menyalin dalam dalam tulisan ya, dua ayat ini yang ya, Pak. sedang menunggunya. Nah, untuk Pak Apip silahkan dimulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا يدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يف- يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Ya, silakan. Fa'amma itu pagunah ya, gunah. Alladzi alif lam samsiah ya. Nu mad tabi'i ya. Mad tabi'i wa'tasamu mu-nya itu mad tabi'i ya. Fasayud
Fasayud itu qalqalah. Terus khiluhum izhar safawi. Rahmatim rahmatim min itu idgham mislen ya, mislen. Minhunya idhar. Wa fadlin idgham bigunnah. Dihim apa? Dinya mad tabi'i ilaihi idhar safawi. Ilai mad ilai madlin siratam mustaqima. Sirat itu mad apa mad tabi'i muslim tumus tumus itu idgham islen qima kinya qi mad tabi'i maknya mad iwad. Yastaftu mad tabi'i yuftikum mad tabi'i yuftikum mad tabi'i kum fi idhar safawi. Kalalah la mad badal ini apa ya? Ini amruun idhar ya idhar halqi. Laisa madlin waladu walah. Idgham ya. Uhtum falaha ihfa ya. Falaha haknya itu mad tabi'i nisfu sama mad tabi'i nisfu ma sama maknya mad tabi'i. Terus yarithuha mad tabi'i juga. Illam idghamnya idgham bila guna. Yakullaha sama ya, idgham ya, idgham namanya idgham bigunah ya, haknya mad tabi'i. Waladung fa in kanata waladung ihfa ya. Fa in kanata sama juga ihfa. Falahumas tulusani mad tabi'i falahumas tulusani mad tabi'i mimma gunnah wa in kanu ikhfa. Nah, nu-nya itu apa namanya? Mad tabi'i ya. Ikhwatar rijala idgham bila gunnah. Wanisa
wa nisaa majaiz. Majaiz muttasil. Falidzakari falidzakari falid itu alif alif lam apa, falidzakari mislu hadzin sayain, alif lam qamariyah, yubayyinullahu lakum. Lakumnya itu ada idhar ya. Namanya idhar safawi. Ang tadillu ikhfa, ya, ikhfa. Wallahu bikulli syai'in alim. Yang syai'innya itu adalah idhar. Dan alimnya mad aridis sukun. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Apip. Berikutnya Pak Yasir, monggo. Ya Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إني أمرؤ هلاك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. Maaf Pak. fa innaka an fa innaka nata fa innaka natas nataini falahumal sulusani mimma tarak wa in kanu ikhwatar rijala wa nisya'a falil wa nisa'an falid zakari mislu hazzil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Lanjut Pak. Dilanjut, Oh silakan. ya. Fa amma idhar safawi allazina allazi alif lam samsiah zina matobi'i amanu matobi'i billahi alif lam samsiah wa'tasimu matobi'i bi fasayudkhiluhum ifasapawi fi rahmatim fi matobi'i rahmatim
idgham bilagunah, wa fadlil idgham bilagunah, yahdihim idhar sapawi, ilaihi syara matobi'i mustaqim, mustaqi matobi'i kim, yastaftunaka, yastaftunaka matobi'i kulillah, alif lam samsiah, kuf kufatikum matobi'i kumfi ifasapawi fil alkalalati, alif lam samsiah matobi'i ini inimru halalakalaisa lahu matobi'i waladu walahu waladu tanwin waladu walahu idgham bilaguna lahu matobi'i ukhtun falahu ukhtun falahu ikhfa nisfu ma taroka ma matobi'i wa huwa yarisuha matobi'i innal lam yakulla idgham bigunah walad waladun faladun ifa fa in ka ifa kanata falahuma matobi'i mimma idgham mislen wa inna taku wa inna kanu wa inna idhar sapawi id matobi ikhwat tarijala rijala matobi'i wanisa ang matobi'i ikhfa karimis ulu hat hazil unsayain unsa ikhfa yubayyinullah alif lam samsiah lakum antadillu wallahu bikulli syai'in alim idhar. Terima kasih Pak, mohon maaf. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Epul Saifullah. Baik, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فضل ويهدي به إليه صراط مستقيم
yastabtunaka qulillahu yuftikum bil kalalah innimru'u halakan laysalah waladu walahu uhtu falamma nisfu falaha nisfu mataraka wa huwa yarisuha illam yakul laha walad fa in kanat fa in kanat fa in kanat tasnaini falahuma sulusani mimma taraka wa in kanu ihwatan rijala wan nisaa falidakari mislu khutil unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Fa'amma fa'amma apa gunah alladzi alif lam qamariyah alladzina mad tabi'i amanu sama mad tabi'i billah tafhim wa tasamu mad tabi'i fasayud qalqalah sugro fasayudhiluhum gunah aridiyah fi rahmatim idgom minhu idhar rakia wa fadliu idgom wa yahdi bihim ilai madlin siratum mustaqim mad aridi sukun yastabtu mad tabi'i qulillah tafhim yukti mad tabi'i kumpil idhar safawi bil kalalah mad jaiz munfasil innimru'u idgom innimru'u halaka idhar halkiyah halaka laisa madlin falaha ihfa untung falaha mad tabi'i nisfu ma mad tabi'i tarak wa huwa yarisuha majaiz bun fasil illam yakun idhar sapawi illam yakul idgom laha waladun ihfa fa in kanat ihfa fa in kanata matabi'i fa in kana tasnaini madlin falahuma sulusani sama mad tabi'i ya alif lamnya alif lam samsiah sulusani mimma guna wa in kanu ihfa wa in kanu majaiz munfasil ihwa taro idgom ihwa rijalan itu alif lam qamariyah wa nisa majaiz munfasil falidakarim mislu qatanul unsayain unsain madlin yubayyinullah tarki lakum idhar antadillu ihfa antadillu wallahu bikulli syai'in alim
bikulli sayin idhar alimun wajib mad ari disukun. Baik Pak, terima Oke, kasih. terima kasih Pak Ebul ya. Berikutnya Pak Sidik. Belum ada suaranya Pak Sidik. Tes, sudah ada Pak masuk? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد فله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Untuk tajwidnya, fa'amma gunnah, fa'amman ladzi alif lam syamsiyah, alladzina matobi'i amanu matobi'i billahi tarkik wa tasomu bih fasayudkhiluhum fi idhar sapawi rahmatim minhu idgum bigunnah wafad liu idgum yahdi matobi'i wa yahdihim ilaihi idhar sapawi sirotom mus sirotom mustaqima mad iwad yastaftu matobi'i naka kulillah tarkik yuftikum fi idhar sapawi fil kalalah alif lam komariah inim ru'un halaka idhar laisa lahu mad iwad waladu walahu idgom uhtung falaha ikhfa falaha matobi'i nisfu ma tarok wa huwa yarithuha illam yakun idhar sapawi illam yakul laha walad mad badal fa in kanata fa in ikhfa kanata matobi'i asnataini madlin falahumas tulusani mimma gunah tarok wa ingka ikhfa kanu matobi'i ikhwatur idgom bila gunah rijalau idgom nisa'an ikhfa falid zakari mithlu haddil alif lam komariah sayain
madlin. Yubayyinullahu tafhim lakum idhar syafawi ang tadillu ikhfa matobi'i wallahu tafhim bikulli syai'in alim bikulli syai'in idhar alim mad agri sukun. Sudah Pak. Oke, oke, terima kasih sudah semuanya ya. Sekarang apakah sudah beres menulis Al-Quran ayatnya? Sudah beres semua? Sudah, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Oke, saya kasih 5 menit lagi ya. Siapa? Baik. Ye, monggo. Udah Pak. Saya sudah Pak. Ini.
Sudah, Bapak? Bapak? Udah Pak. Oke, kalau sudah ditunjukkan saja ya. Ditunjukkan kira-kira saya bisa melihat hasilnya. Pak Apriza. Oke, jangan gerak-gerak Pak Apriza. Oke, sebentar. Ya, cukup. Pak Yasir? Belum Pak, belum beres. Oh, belum beres. Pak, Ya, Pak Apip. Mangga, Pak Apip. Agak mundur dikit. Iya, sip. Udah. Oke. Pak Sidik, kurang dekat Pak Sidik. Burem ya. Eh, oke, ya. Sudah Pak Sidik. Pak Epul, kurang atas Pak Epul. Eh, ya, sudah Pak Yasir, sedapatnya saja enggak apa-apa. ya Pak. Ya, agak jauhan Pak Yasir. Oke, sudah cukup semuanya. Terima kasih Bapak-bapak semua yang sudah mengikuti ujian komprehensif. Ini hanya apa ya, refleksi sajalah untuk semua selama perjalanan komprehensif ini. Yang pertama dari sisi penguasaan, nah ini mohon Ya. diingat-ingat kembali lah ya. Ini masih masih jauh ini ya. Kayaknya ya. Nah, kenapa ini Ini penting yang terkait dengan materi? Jadi ujian nanti itu kan ada dua, ada UKIN, ada UP. Nah, UP itu kebanyakan atau bukan kebanyakan, emang sebagian besar adalah penguasaan pendalaman. Nah, silahkan diulang kembali, dibaca kembali, ya. Mungkin saja bapak-bapak akan lulus di kegiatan lokakarya. Nah, tapi apakah di UKIN dan UP-nya? Nah, justru banyak yang gagal itu adalah di tahapan UP. Nah, itu yang harus dicermati. Lalu yang kedua terkait dengan BTQ, alhamdulillah lah ya, guru PAI namanya juga. Tapi di balik itu ya tetap kan ya, ada beberapa kekurangan ya, ya ada yang detail dalam mahrojutnya kan gitu ya. Nah, ada yang kelewat-kelewat kan gitu ya. Nah, enggak apa-apa. Tapi ini apa ya, jadi refleksi saja bersama. Nah, apalagi kita sebagai guru PAI mengajarkan BTQ kepada para siswa. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di kegiatan uji komprehensif ini. Terima kasih untuk Bapak-Bapak semua yang hampir berapa jam ini kita ya? Hampir 1,5 jam ya kegiatan komprehensif ini dilakukan dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan saya ucapkan terima kasih. Silakan beristirahat, Bapak-bapak ya sudah plong di satu tahap dan tinggal nanti di dan jangan lupa link rekamannya di share ke teman-teman satu kelompok ini nanti dilengkapi dalam upload kinerja di komprehensif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Izin wabarakatuh. pamit, Bapak-bapak semuanya. Terima kasih Terima Pak. kasih Ya, Pak. 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 Aing asli itu bisa. Di mana Pak Sidik?